Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Muhammad Sirot, channel bisnis Kang to Axis. Teman-teman entrepreneur, kali ini saya perlu mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan dukungan di channel saya ini, baik melalui subscribe, like, dan share, dan banyak pula di antara teman-teman yang memberikan dukungan melalui motivasi, bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang diajukan ke saya dan butuh jawaban segera. Nah, yang menarik dari beberapa komentar itu ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kantong eksis? Memang saya sengaja menunggu pertanyaan menarik ini. Kenapa? Karena salah satu yang menjadi goal atau tujuan seorang pebisnis adalah bagaimana membuat kesejahteraan, bagaimana membuat kantongnya menjadi eksis, bagaimana dia bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, ya tentu untuk kepentingan keluarganya dan juga untuk kepentingan orang lain dalam rangka membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, pertanyaannya, apakah ada seorang pebisnis yang kantongnya tidak eksis? Teman-teman, faktanya sekarang banyak seorang pebisnis usahanya maju. Kalau dia jualan itu cepat laku. Berapapun produk yang dia jual laku. Tetapi nyatanya kantongnya bukan eksis, tapi sebaliknya kempis. Kantongnya tipis. Ini persoalan. Kenapa? Karena teman-teman, seorang pebisnis itu tidak hanya sekedar memiliki kemampuan menjual, kemampuan marketing, kemampuan sales, tetapi harus punya kemampuan untuk mengelola perusahaannya, membangun sistem perusahaannya, terutama sistem keuangan atau manajemen keuangan. Nah, ini yang seringkali menjadi titik kelemahan para pengusaha. Ia punya kemampuan menjual dengan kemampuan yang luar biasa. Tetapi pada saat yang sama, ia tidak mampu memanage keuangannya. Keuangannya amburadul, bahkan banyak pula para pengusaha yang keuangannya dikelola secara personal, secara pribadi. Dia tidak membangun sistem keuangan. Padahal omsetnya sudah ratusan juta, bahkan sudah ada miliaran. Tetapi soal keuangan, dia pegang sendiri. Ya. Bahkan keuangan tidak dipisah dengan keuangan pribadi, sehingga tidak terkontrol dengan baik. Nah, disinilah masalahnya. Nah, teman-teman entrepreneur, ada 3 persoalan yang menjadi penyebab, atau ada 3 hal yang menjadi penyebab kenapa kantong pengusaha itu semakin kempis, tidak eksis. Yang pertama adalah kebanyakan gaya. Artinya apa? Seorang pengusaha lebih banyak pengeluarannya dibandingkan dengan pemasukannya. Jadi kebutuhan sehari-hari atau pengeluaran setiap bulannya itu jauh melebihi daripada pendapatan dia. Katakanlah kalau pendapatan dia setiap bulan 50 juta, tapi pengeluaran di atas 50 juta, bisa 60, bisa 70. Ada yang pendapatannya setiap bulan 20 juta, tetapi pengeluarannya 25 sampai 30 juta. Mana mungkin bisnisnya menjadi eksis? Ya. Baru dia membangun bisnis, baru bisnisnya berkembang. Belum sudah membeli rumah dengan cara mengangsur di bank, belum sudah membeli mobil dengan cara mengangsur di bank. Memang simple. Orang beli mobil, beli rumah dengan cara mengambil di bank itu simple. Tetapi seorang pengusaha harus bisa mengukur berapa kadar kemampuannya. Kalau memang dia belum mampu untuk membeli rumah, ya jangan membeli rumah. Kalau memang dia belum punya kemampuan untuk membeli mobil, ya jangan beli mobil. Kenapa? Karena seorang pengusaha mestinya itu fokus pada bagaimana mengelola bisnisnya. Kecuali kalau memang pendapatannya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluarannya. Silakan mau beli mobil, mau beli rumah, silahkan. Apakah Anda beli cash atau dengan cara mengangsur di bank, silahkan. Nggak ada persoalan. Memang seorang pengusaha juga butuh kebahagiaan. Dan salah satu parameter kebahagiaan adalah ketika
seorang pengusaha mampu membelikan sesuatu yang berharga untuk keluarganya, untuk anak dan istrinya, seperti rumah, mobil, itu memang bagian dari ukuran kebahagiaan seseorang. Tetapi jika Anda belum punya kemampuan untuk membeli, ya, maka jangan dipaksakan. Seringkali orang tidak sabar untuk dianggap kaya. Cash flow-nya belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan angsuran, tapi dia masih paksakan untuk membeli rumah, membeli mobil. Ya memang itu cara mudah untuk menunjukkan kepada orang, oh ini loh aku sudah sukses dengan rumah dan mobil. Ketika satu misal Anda pulang ke kampung, dilihat oleh orang, dahsyat, sukses ini. Ya begitu mudahnya kita menunjukkan kesuksesan diri kita dengan cara kita memiliki mobil. Orang mengukur kesuksesan itu biasanya dengan rumah dan mobil. Inilah yang seringkali menarik para pengusaha, ya, sehingga tidak sabar untuk memenuhi kebutuhannya yang sebetulnya ia belum mampu untuk memenuhinya. Nah, teman-teman entrepreneur, jadi itu faktor yang pertama adalah faktor gaya. Kebanyakan gaya memang membuat para pengusaha menjadi hancur. Ya, tidak eksis secara keuangan, tapi justru kantongnya menjadi menipis. Teman-teman entrepreneur, hal yang kedua yang menyebabkan kantong pengusaha itu menjadi kempis adalah mereka belum memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Artinya memang ada persoalan di manajemen keuangan. Jadi antara uang perusahaan dengan uang pribadi itu masih dicampur. Kalau dia punya rekening, masih disatukan dengan rekening pribadi. Nah, ini yang seringkali menjadi persoalan. Kenapa begitu? Karena kalau keuangan usaha Anda atau keuangan bisnis Anda tidak Anda pisah, seringkali kalau kita melihat di rekening kita ada uang banyak, kita mudah tergiur. Ketika kita jalan-jalan di mall, tiba-tiba ada barang yang menarik, kemudian begitu mudah kita membuat keputusan untuk membeli. Kenapa? Karena kita merasa bahwa di rekening kita ada uang, di ATM kita ada uang. Ini yang seringkali menjadi persoalan. Ini seringkali yang menjadi penyebab seseorang tidak mampu mengendalikan pengeluarannya. Kenapa? Karena merasa bahwa di rekeningnya masih banyak uang, di ATM-nya masih banyak uang. Nah, karena itu teman-teman entrepreneur, mau tidak mau bagi Anda, baik yang sudah lama berbisnis atau yang baru memulai bisnis, prioritaskan untuk mengelola keuangan Anda. Dengan cara apa? Anda harus memisahkan antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Gimana caranya? Kalau Anda sudah menggunakan rekening, maka Anda buat dua rekening. Ada rekening pribadi, ada rekening usaha Anda. Jadi setiap kali Anda mendapatkan omset atau mendapatkan keuntungan bisnis, maka masukkan ke rekening bisnis. Tapi ketika Anda punya pendapatan pribadi, punya uang pribadi untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan istri Anda dan anak-anak Anda, maka Anda masukkan di rekening pribadi. Atau kalau Anda belum menggunakan jasa bank ya untuk mengelola keuangan Anda bisa menggunakan instrumen amplop. Jadi uang bisnis Anda itu Anda taruh di amplop satu. Nah, kemudian uang pribadi Anda masukkan di amplop yang kedua. Dan Anda harus ketat ya di dalam memanage keuangan ini. Jangan sampai satu ketika Anda membutuhkan uang, padahal itu bukan sesuatu yang urgen. Tiba-tiba kemudian begitu mudahnya Anda mengambil keuangan bisnis Anda. Jadi salah satu yang menjadi kekuatan seorang pengusaha adalah komitmen untuk tidak mencampur adukkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Dan juga komitmen untuk tidak mengambil keuangan bisnis ya atau pendapatan dari bisnis kecuali ada hal-hal yang sangat-sangat mendesak. Itu pun banyak pakar yang menyarankan Anda tetap harus bersabar, jangan ambil uang bisnis Anda, jangan ambil keuntungan Anda. Jadi teman-teman entrepreneur, yang kedua ini menjadi sangat mendasar. Kenapa? Karena disinilah banyak orang yang gagal. Sudah begitu susah payah membangun bisnis, berusaha. Setiap hari harus membuka bisnisnya, harus menjajakan usahanya. Tapi ketika akhir bulan, ia tidak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba uangnya habis, tanpa tahu
kemana arahnya, tanpa tahu kemana pengeluarannya. Ya. Artinya dia tidak sadar, tiba-tiba uangnya habis, dipakai untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Jadi ini yang harus dikendalikan benar. Makanya seorang pengusaha itu harus punya kesabaran. Dan inilah teman-teman, ketika saya pertama kali mengembangkan bisnis, ya, saya sudah punya komitmen dengan istri. Apa komitmennya? Kalau mengembangkan bisnis secara serius, maka jangan pegang uang secara pribadi. Artinya bahwa sejak awal saya sudah punya komitmen dengan istri saya untuk mengembangkan manajemen keuangan. Ya, uang tidak kita bawa sendiri, uang tidak kita pegang sendiri, tetapi kita menggunakan jasa orang yang ahli di bidang keuangan. Sehingga ketika pertama kali kami membangun bisnis, saya sudah punya orang keuangan. Ya, karena memang transaksi bisnis saya sejak awal memang saya gunakan transaksi keuangan, ya, lewat BG dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya teman-teman kita mengelola keuangan. Ya, ketika Anda memiliki bisnis, yang bisnis itu lumayan besar, maka prioritas Anda harus menggunakan jasa keuangan. Anda harus mengambil orang-orang yang punya background keuangan untuk mengelola keuangan Anda. Ya. Dan ini akan meringankan kita. Kita tidak disibukkan pada hal-hal yang teknis yang mestinya tidak perlu. Kalau Anda sudah settle ya di bidang keuangan, maka Anda hanya cukup setiap bulan melihat neraca keuangan, melihat laba rugi, melihat cash flow Anda. Jadi ada orang yang memang membantu Anda di dalam mengelola keuangan Anda, bahkan memberikan rekomendasi kepada Anda, ini saatnya kita investasi, saatnya kita menahan diri untuk tidak investasi. Ada yang memberikan nasihat, ya, ada yang memberikan rekomendasi apa yang harus kita lakukan berdasarkan, ya, keuangan, berdasarkan laporan keuangan. Alhamdulillah, seperti di usaha saya ini, setiap bulan saya hanya mendapatkan laporan keuangan, ya. Saya lihat neracanya seperti apa, laba ruginya seperti apa, cash flow-nya seperti apa, ya. Dan saya sendiri sudah tidak secara langsung mengelola bisnis saya, karena sudah ada direktur yang menangani, sudah ada manajemen yang menangani. Yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah saya berpikir bagaimana melihat forecasting masa depan, melihat masa depan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara mengembangkan bisnis ini? Bagaimana bisnis ini untuk 10-20 tahun ke depan? Jadi kita bisa berpikir pada hal-hal yang strategis masa depan, bukan terjebak pada hal-hal yang teknis. Hal-hal teknis serahkan kepada karyawan, tapi hal-hal yang strategis silahkan Anda yang punya otoritas untuk membuat keputusan. Teman-teman entrepreneur, yang ketiga, banyak orang yang lupa untuk membagi keuntungan atau margin dengan cara yang tepat. Jadi setiap bulan ketika Anda mendapatkan keuntungan dari usaha Anda, maka Anda harus membagi keuntungan itu menjadi 3. Ini cara kita untuk menjadi orang hebat, orang sukses. Ya. Yang pertama adalah Anda bagi untuk pribadi Anda. Silakan Anda ambil dalam bentuk gaji atau dalam bentuk operasional untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan Anda, silahkan. Berapa? Itu keputusan Anda. Kalau Anda ingin maju cepat usaha Anda, maka untuk operasional Anda harus diperkecil. Yang kedua, Anda harus membaginya dengan cara mengembalikan untuk modal atau untuk investasi. Jadi tadi yang pertama Anda pakai untuk pribadi, yang kedua untuk modal. Seringkali para pengusaha itu melupakan yang kedua ini. Dia hanya fokus pada yang pertama atau fokus pada yang kedua. Ia tidak fokus untuk menambah modal, untuk investasi. Sehingga bisnisnya ya begitu-begitu saja. Ya. Bisnis sudah berjalan setahun ya hanya punya outlet 1, ya size-nya cuma segitu. Ada yang sampai 10 tahun ya begitu-begitu saja. Kenapa? Karena seringkali ia tidak mengalokasikan dana dari keuntungannya untuk investasi, untuk tambahan modal. Nah yang ketiga, Anda harus membagi untuk infak atau membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Inilah cara Anda memancing rezeki sebanyak-banyaknya. Dan sebagai bagian dari pertanggungjawaban seorang pengusaha, maka membagi sebagian dari keuntungan itu adalah sebuah keniscayaan.
Itu sesuatu yang etis yang harus dilakukan oleh setiap mereka yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai bagian dari terima kasih kita kepada Allah dan kepada orang-orang yang berada di belakang kita, maka kita harus memberikan bantuan kepada mereka. Maka kita harus mengeluarkan sebagian dari keuntungan kita untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan, atau membagi keuntungan kepada orang-orang terdekat dengan kita. Bisa orang tua kita, saudara-saudara kita, kakak adik kita, dan bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman entrepreneur, jadi ketika Anda membagi secara ketat, ya, keuntungan Anda menjadi 3, ya. Silahkan, satu misal begini, Anda untuk pribadi, katakanlah saya cukup 25%. Kemudian untuk tambahan modal, Anda alokasikan katakanlah 60%. Sisanya Anda sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu dahsyat luar biasa. Bahkan teman-teman, ada orang yang hanya membagi menjadi 2 saja. Yang pertama adalah untuk modal, yang kedua untuk infak. Katakanlah untuk modal 80%, infaknya 20%. Ini luar biasa. Anda akan memiliki banyak cash flow, Anda akan memiliki banyak uang cash yang itu nanti akan Anda bisa pakai untuk kepentingan pengembangan bisnis Anda. Ketika Anda sudah punya pendapatan rutin, mungkin Anda sebagai pegawai, atau mungkin istri Anda menjadi seorang pegawai di mana begitu ya, dengan gaji yang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, maka memang Anda tidak perlu mengambil keuntungan, ya, keuntungan dari bisnis Anda. Anda cukup menggunakan keuntungan bisnis Anda untuk fokus pada pengembangan bisnis yang kedua, dengan memberikan bantuan dan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Teman-teman entrepreneur, jadi 3 hal inilah yang seringkali menjebak para pengusaha sehingga tidak sadar betapapun bisnisnya luar biasa besarnya, ya, laku penjualannya, tetapi kemudian uangnya tidak ngumpul, uangnya tidak tersaving dengan baik, sehingga kemudian bukan saja dia tidak bisa mengembangkan bisnisnya, tapi juga ia tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik. Oke, teman-teman entrepreneur, ini yang bisa saya sampaikan. Salam dahsyat, terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.